selamat datang di channel saya. Perjalanan diawali dengan meniti anak tangga batu pertama. Udara dingin pegunungan dan kabut tipis yang kerap datang tiba-tiba langsung menyambut. Dalam bahasa Jawa, cetho berarti jelas. Secara fisik, menyuguhkan pemandangan yang terang. Namun secara mistis bermakna nyata secara gaib di mata para peziarah. Oke, ketika pandangan kita putar 360 derajat, posisi Candi Cetho benar-benar berdiri megah di atas hamparan lereng Karanganyar. Pemukiman dan lautan awan terlihat sejajar menegaskan suasana sakral tempat pemujaan para dewa era abad 15. Nah, situs ini secara resmi dilindungi negara sebagai cagar budaya nasional yang sangat dijaga kelestariannya. Di tangga awal ini berdiri arca Nyai Gemang. Berdasarkan naskah kuno, beliau diposisikan sebagai figur wanita penjaga gerbang luar yang menyambut sekaligus menguji niat batin setiap peziarah sebelum melangkah lebih jauh. Melanjutkan pijakan ke tangga berikutnya, suasana hening kian terasa. Tata letak Candi Cetho dirancang semakin ke atas semakin suci, melambangkan perjalanan spiritual manusia menuju tingkatan alam kesadaran tertinggi. Nah, berhadapan dengan posisi sebelumnya, ini adalah arca Kiai Gemang. Pasangan arca Kiai dan Nyai Gemang ini disimbolkan sebagai penjaga dualitas alam, penyeimbang energi positif dan negatif. Konon, masyarakat percaya siapapun yang datang dengan niat jahat, takabur atau bersikap tidak sopan akan langsung merasakan tekanan energi ganjil serta peringatan gaib sejak melintasi tangga awal ini. Meniti tangga fase ketiga, di depan mata berdiri megah Candi Bentar. Gapura batu terbelah dua yang menjadi simbol pintu gerbang perbatasan antara alam keduniawian dan alam suci. Bentuk gapura ini mirip dengan Pelinggi di Bali karena Candi Cetho memang dibangun pada masa transisi akhir kerajaan Mojopahit ketika pengaruh Hindu-Buddha beralkulturasi erat dengan tradisi pemujaan punden berundak megalitikum asli Nusantara. Nah, kita memasuki pelataran dalam, hamparan batu-batu tua dan hijau rumput menyajikan pemandangan yang amat tenang. Kompleks candi ini seringkali diselimuti kabut tebal yang turun secara mendadak hanya dalam hitungan detik. Bagi masyarakat lokal dan para peziarah, fenomena kabut pekat ini diyakini bukan sekedar cuaca biasa, melainkan penutup gerbang gaib menuju perbatasan alam halus Gunung Lawu. Tidak heran, area Candi Cetho dikenal sangat sakral. Pengunjung dilarang keras berbicara kasar atau mengejek arca di sini. Jalur Cetho ini juga merupakan pintu masuk paling angker menuju puncak Gunung Lawu. Jalur pendakian membentang melewati pos-pos keramat seperti pos Gupakan Menjangan hingga pos Bulak Peperangan yang diyakini sebagai medan pertempuran gaib pasukan kerajaan purba. Di sepanjang rimba pendakian Lawu via Cetho ini, mitos pasar setan menjadi teror paling melegenda. Di malam-malam tertentu, para pendaki seringkali mendengarkan suara riuh gema keramaian layaknya transaksi di pasar tengah hutan sepi. Konon, jika pendaki mendengar riuh fenomena pasar setan ini, mereka diwajibkan memetik daun atau melempar koin ke tanah sebagai simbol berbelanja, agar tidak disesatkan atau diculik oleh entitas gaib penunggunya. Suasana mistis yang kental ini menjadi area candi bukan sekedar cagar budaya, melainkan tempat ujian mental dan rasa hormat terhadap alam spiritual. Candi Cetho inilah yang berdiri sebagai benteng spiritual dan portal awal batas alam manusia sebelum menginjakkan kaki di rimba sakral Sang Gunung Lawu. Di pelataran ini berdiri pendopo kayu yang menaungi struktur meja batu atau altar serta tugu batu susun dan fragmen arca purbakala. Bangunan pendopo ini merupakan hasil pemugaran modern yang dirancang menyerupai arsitektur pura di Bali untuk melindungi batuan cagar budaya di bawahnya dari kerusakan cuaca ekstrem pegunungan. Area ini kerap difungsikan oleh para peziarah, umat Hindu maupun masyarakat setempat sebagai tempat bermeditasi, membacatkan doa dan menenangkan batin dari hiruk-pikuk keduniawian. Baik, kita turun kembali, menelusuri lorong-lorong batu berundak. Nah, hawa dingin kian menusuk hingga ke tulang. Setiap susunan batu di pelataran ini ditata dengan perhitungan astronomi dan spiritual kuno abad 15.
Keheningan di sekitar area ini seolah membawa kita kembali menembus lorong waktu, merasakan aura magis sisa-sisa kemegahan akhir era kerajaan Majapahit yang mengasingkan diri ke lereng pegunungan. Baik, kita melangkah menaiki anak tangga batu di selasar gapura bentar pembatas antar teras. Struktur gapura ini tersusun rapat dari balok batu andesit asli menggunakan teknik kuncian batu tradisional tanpa perekat semen. Di bagian depan bawah gapura ini tampak arca penjaga kecil yang bertindak sebagai dua rapala spiritual. Setiap kali melintasi gapura pembatas ini, peziarah diajak untuk terus membersihkan kotoran pikiran sebelum menginjak teras yang lebih suci, dan inilah relief paling sakral dan melegenda di Candi Cetong. Susunan batu mendata raksasa yang membentuk figur burung Garuda terbang membentang di tanah. Di bagian punggung Garuda terdapat susunan batu berbentuk kura-kura dan di puncaknya memanjang pahatan batu silinder lingga sebagai lambang dewa Siwa dan keperkasaan pria, serta cerukan yoni yang melambangkan Dewi Parwati dan kesuburan wanita. Arah terbang Garuda yang membentang menengadah ke atas merepresentasikan mitologi Garudea atau pencarian Tirta Amarta, air suci keabadian demi membebaskan sang ibu dari perbudakan. Dalam ajaran spiritual kuno, penyatuan lingga dan yoni di atas Garuda ini disimbolkan sebagai proses awal mula penciptaan alam semesta serta perjalanan penyucian jiwa manusia dari kegelapan menuju cahaya spiritual. Di luar filosofi mitologi Hindu yang agung, masyarakat lokal secara turun-temurun menyimpan mitos unik tentang tes keperawanan dan keperjakaan di relief ini. Konon di masa lalu, relief ini dipakai untuk menguji kesucian seseorang. Mitosnya, jika seorang wanita melompati susunan relief lingga yoni ini dan kainnya mendadak robek atau timbul desakan buang air kecil, dipercaya pertanda bahwa wanita ini sudah tidak perawan. Sebaliknya bagi pria, jika berhasil melompatinya tanpa tersandung, mitosnya urusan asmara dan kejantanannya akan berjalan sukses. Tak hanya itu, masyarakat sekitar percaya bahwa relief Garuda dan lingga yoni ini memancarkan aura kesuburan serta pembuka aura jodoh. Banyak peziarah yang datang khusus untuk berdoa di samping relief ini agar segera diberi keturunan atau didekatkan dengan jodohnya. Bentuk struktur memanjang ini juga dirancang presisi menghadap ke puncak Gunung Lawu sebagai kiblat spiritual pemujaan leluhur. Namun, terlepas dari segala mitos tersebut, relief batu kuno ini adalah mahakarya sakral yang menyimpan energi perlindungan sehingga pengunjung dilarang keras menginjakan kaki di atas batuan relief demi menjaga keutuhan serta kesucian warisan leluhur ini. Baik, satu pandangan terakhir kita saksikan bersama kemegahannya. Kita zoom sedikit. Nah, di teras ini, tepat di area ini terdapat situs fondasi batu yang memuat pahatan kisah Sudamala. Cerita Sudamala mengisahkan tentang ritual ruatan yang dilakukan oleh Sadewa untuk membebaskan Dewi Uma dari kutukan mengerikan menjadi raksasi Batari Durga. Keberadaan relief berpahatan gaya wayang ini menegaskan bahwa Candi Cetong pada masa lalu memang difungsikan sebagai pusat upacara ruatan agung untuk membuang kesialan, pembersihan dosa, dan karma buruk. Kembali kita melangkahkan kaki menaiki gapura batu pembatas antar teras. Nah, jalur bertingkat ini dirancang semakin menanjak mengadaptasi filosofi punden berundak menggaliticum asli Nusantara yang dipadukan secara harmonis dengan ajaran Hindu kuno. Dan di pelataran ini berdiri sepasang pendopo kembar beratap kayu tanpa dinding. Bangunan terbuka ini dahulunya difungsikan oleh para pendeta, bangsawan kerajaan Majapahit, serta para peziarah sebagai tempat melangsungkan sarasehan adat, perbincangan spiritual, serta tempat berteduh dan mempersiapkan diri sebelum melaksanakan upacara keagamaan di teras yang lebih tinggi. Keberadaan sepasang pendopo simetris ini menambah keasrian serta keanggunan tata ruang candi.
Dari titik ini, embun dingin seringkali menetes dari atap ijuk, menciptakan suasana hening yang sangat mendukung untuk menenangkan pikiran dan meresapi keagungan alam pegunungan. Dan kembali kita meniti anak tangga batu yang kian menyempit dan menanjak tajam. Setiap pijakan melintasi gapura batu ini membawa kita semakin dekat dengan kawasan teras teratas yang menjadi pusat dari seluruh energi spiritual di kompleks Candi Cetha ini. Suara langkah kaki di atas batuan tua berpadu dengan gesekan di daunan pinus di sekitarnya memperkuat aura perpaduan antara sejarah kebudayaan manusia dan alam liar Gunung Lawu. Dan di sini kembali kita temui sepasang pendopo kayu serupa seperti di teras yang lebih bawah. Struktur berulang yang sangat simetris di sepanjang jalur candi ini memperlihatkan betapa tingginya cita rasa seni arsitektur leluhur kita di masa lampau. Nah, di sudut pelataran ini terdapat papan penunjuk arah menuju Candi Ketek, punden berundak tersembunyi di tengah hutan, dan juga Puri Saraswati serta akses resmi menuju jalur pendakian Gunung Lawu. Tapi kita tetap menaiki gapura batu terakhir sebelum memasuki area satu tingkat di bawah teras utama. Hawa dingin pegunungan kian menusuk dan atmosfer di sekitar sini terasa semakin hening dan sakral. Dan di pelataran ini merupakan area sakral tepat satu tingkat di bawah puncak candi. Bangunan kayu yang mengapit jalan utama ini merupakan batu sembayang khusus. Bilik kayu sebelah kiri bersemayam arca Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit, sedangkan bilik sebelah kanan berisi arca Sabdo Palon dan Naya Genggong, dua penasihat spiritual dan abdi setia raja. Tempat ini menjadi saksi bisu sejarah kelam runtuhnya Majapahit. Disinilah lokasi persinggahan terakhir Prabu Brawijaya V saat melarikan diri dari kejaran pasukan Demak, sebelum akhirnya beliau melanjutkan perjalanan ke puncak Hargodalam Gunung Lawu dan melakukan prosesi moksa, yaitu menghilang secara gaib beserta raga dan jiwanya. Tangga batu vertikal sempit di tengah melambangkan beratnya ujian batin sebelum melangkah ke wilayah inti doa. Baiklah, kita menaiki anak tangga batu yang kian menanjak vertikal, melintasi dinding pembatas masif menuju area muara akhir dari seluruh perjalanan spiritual di Candi Cetha. Dan kita tiba di teras puncak Candi Cetha. Suasana magis berubah drastis menjadi sangat sunyi, dingin, dan syarat akan aura spiritual. Di tengah pelataran paling atas ini berdiri monumen kubus batu tanpa atap yang merepresentasikan pemurnian kembali ke arsitektur asli punden berundak prasejarah Nusantara. Bangunan batu berbentuk piramida terpotong ini difungsikan sebagai altar pemujaan tertinggi kepada Sang Hyang Widiwasa dan para leluhur, sekaligus diyakini oleh tradisi masyarakat lokal sebagai petilasan sakral, tempat titik awal prosesi moksa Prabu Brawijaya V. Berbagai mitos, fenomena mistis, dan keajaiban gaib menyelimuti teras puncak ini. Masyarakat adat dan para peziarah mempercayai bahwa bangunan kubus batu ini merupakan eksis mundi atau poros gaib bumi yang terhubung langsung secara linier dengan puncak sakral Hargodalam di Gunung Lawu. Konsep punden berundak ini mencerminkan kosmologi Jawa kuno, di mana puncak gunung adalah kediaman para dewata dan roh leluhur yang telah mencapai kesucian sempurna. Tidak sedikit pengunjung dan peziarah spiritual yang mengaku merasakan getaran energi yang sangat kuat saat mendekati altar batu ini. Bahkan kerap terjadi fenomena ganjil di mana aroma wangi bunga kantil dan dupa pekat menyeruak di udara secara mendadak tanpa ada yang membakarnya. Diiringi oleh datangnya kabut putih tebal yang menyelimuti teras puncak dalam hitungan detik. Fenomena ini dipercaya oleh warga setempat sebagai pertanda kehadiran entitas halus penunggu Lawu atau sapaan dari leluhur Majapahit. Letak altar tertinggi ini sengaja dibangun menghadap ke poros barat dan timur, melambangkan siklus kehidupan manusia dari lahir hingga kembali ke Sang Pencipta. Peziarah yang datang ke sini biasanya mengheningkan cipta, membakar dupa, serta meletakkan sesaji sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada penguasa alam. Kawasan puncak sakral ini begitu dihormati sehingga para peziarah diwajibkan menjaga ketenangan batin, kebersihan, dan ucapan. Rute pendakian Lawu via Cetha sendiri kini dialihkan melalui jalur resmi di teras pelataran bawah agar keutuhan serta kesucian area altar puncak ini tetap terjaga sepenuhnya dari lalu lalang pendaki.
Hal ini dilakukan demi menjaga kesakralan situs agar tidak terganggu oleh aktivitas umum, sehingga setiap orang yang berada di teras utama ini bisa merasakan koneksi spiritual yang dalam dengan ketenangan alam pegunungan. Keberadaan Candi Ceto di ketinggian lereng Gunung Lawu ini membuktikan bahwa tempat ini bukan sekedar situs peninggalan batu purba biasa. Candi Ceto adalah mahakarya benteng spiritual, tempat di mana batas antara sejarah manusia, mitologi ajaran Hindu, dan alam gaib Gunung Lawu menyatu secara sempurna. Sebuah pengingat bagi kita akan perjalanan batin manusia dari alam fisik menuju titik penyucian tertinggi. Terima kasih sudah mengikuti penelusuran sejarah, mitos, dan misteri di Candi Ceto, dan sampai jumpa di video selanjutnya.